Tema kali ini saya ingin membahas mengenai murai batu jangan dilombakan dulu. Jadi ada tanda-tanda kalau teman-teman tema kali ini saya ingin membahas mengenai murai batu jangan dilombakan dulu. Jadi ada tanda-tanda kalau teman-teman menginginkan murai batunya prestasi atau juara satu, maka hal-hal seperti ini jangan dilombakan terlebih dahulu ya. Tapi kalau teman-teman penasaran ya silahkan, tapi konsekuensinya teman-teman siap kondangan. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk intro dulu. Membahas murai batu lomba ya, kita harus tahu kapan maju, kapan berhenti ya, dan kapan mundur. Nah, kali ini temanya tentang murai batu jangan dilombakan dulu jika murai batu teman-teman masih mengalami hal demikian. Yang pertama, murai batunya gacor terlalu over. Jadi gacornya itu benar-benar ngawur-ngawur, membongkar-bongkar materi saat di rumah. Untuk murai batu yang keseringan membongkar materi saat di rumah ini bongkar materinya ini tidak terkontrol dan tidak terkendali teman-teman. Jadi dia semau dia asal bongkar-bongkar materi. Nah, ini perlu dicatat, tidak semua burung murai batu gacor itu bongkar materi, dan tidak semua burung bongkar materi itu gacor. Perlu dipahami ya. Bongkarnya tanpa sebab juga membongkar-bongkar materi. Nah, burung seperti ini biasanya tidak akan jalan saat di lomba. Kalau saya membahas biasanya, berarti untuk persentase lebih dari 98% burung murai batu yang membongkar materi saat di rumah atau sering keluar-keluar bocornya over itu tidak akan jalan. Hanya 2% saja, itu sedikit sekali. Kalau burung murai batu bagian dari 2%, ya monggo silahkan ya, saya tidak memaksa, saya hanya sharing kepada mereka yang baru saja memulai belajar murai batu agar bisa memahami karakter dari burung murai batunya. Maka dari itu saya merekomendasikan untuk memahami metode Manpack tentang mental, nutrisi, perawatan, ego, dan mengenal karakter. Nah, kalau Manpack 5 ini kepegang, niscaya di setiap event dia akan menjuarainya atau prestasi juara satu terus menerus. Orientasi kita kan itu, jangan sampai kita mengaku hobi yang mencintai proses, tapi giliran lomba kalah nggak nerima, lomba kalah ngamuk-ngamuk ya, katanya hobi mencintai proses apa ya. Kalau hobi dan mencintai proses, setiap lomba kalah menang ya harus diterima ya, kalah menang harus diterima. Kalau sekiranya tidak cocok dengan IO atau tempatnya, ya teman-teman jangan ke situ lagi ya, jangan segitu lagi, tinggal pindah tempat. Lah ini sudah bilang udah nggak terima tapi besoknya masih ke situ, itu namanya menjilat lidah sendiri. Nah, itu yang perlu dipahami. Bermain burung murai batu selain dari taktik yang pinter, kita juga harus mengendalikan ego dan ambisi. Manpack yang 4, ego memahami dan mengenali karakter dari murai batu juga penting. Kapan tahu kita harus berangkat lomba, kapan tahu kita harus bertahan, dalam artian mengkondisikan burung murai batunya. Itu yang ke-1 tentang bocor. Yang kedua, murai batu berak kapur. Untuk murai batu teman-teman yang masih berak kapur, apalagi diimbangi dengan bau menyengat, ya jangan dilombakan dulu, kondisikan dulu murai batunya ya. Itu tandanya murai batu teman-teman dalam keadaan kurang fit. Yang ketiga, mengembangkan bulu. Burung murai batu sebelum lomba jika masih mengembangkan bulu, saya kira nutrisi dan tenaganya juga akan drop atau berkurang. Jadi coba teman-teman pahami, murai batu yang masih mengembangkan bulu saat di rumah sebaiknya. Tema kali ini saya ingin membahas mengenai murai batu jangan dilombakan dulu. Jadi ada tanda-tanda kalau teman-teman menginginkan murai batunya
prestasi atau juara satu, maka hal-hal seperti ini jangan dilombakan terlebih dahulu ya. Tapi kalau teman-teman penasaran ya silahkan, tapi konsekuensinya teman-teman siap kondangan. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk intro dulu. Membahas murai batu lomba ya, kita harus tahu kapan maju, kapan berhenti ya, dan kapan mundur. Nah, kali ini temanya tentang murai batu jangan dilombakan dulu jika murai batu teman-teman masih mengalami hal demikian. Yang pertama, murai batunya gacor terlalu over, jadi gacornya itu benar-benar ngawur-ngawur, membongkar-bongkar materi saat di rumah. Untuk murai batu yang keseringan membongkar materi saat di rumah ini bongkar materinya ini tidak terkontrol dan tidak terkendali teman-teman. Jadi dia semau dia asal bongkar-bongkar materi. Nah, ini perlu dicatat, tidak semua burung murai batu gacor itu bongkar materi, dan tidak semua burung bongkar materi itu gacor. Ini perlu dipahami ya. Bongkarnya tanpa sebab juga membongkar-bongkar materi. Nah, burung seperti ini biasanya tidak akan jalan saat di lomba. Kalau saya membahas biasanya, berarti untuk persentase lebih dari 98% burung murai batu yang membongkar materi saat di rumah atau sering keluar-keluar, bocornya over, itu tidak akan jalan. Hanya 2% saja, itu sedikit sekali. Kalau burung murai batu bagian dari 2%, ya monggo silahkan ya, saya tidak memaksa, saya hanya sharing kepada mereka yang baru saja memulai belajar murai batu agar bisa memahami karakter dari burung murai batunya. Maka dari itu saya merekomendasikan untuk memahami metode manpack tentang mental, nutrisi, perawatan, ego, dan mengenal karakter. Nah, kalau manpack 5 ini kepegang, niscaya di setiap event dia akan menjuarainya atau prestasi juara satu terus menerus. Orientasi kita kan itu, jangan sampai kita mengaku hobi yang mencintai proses, tapi giliran lomba kalah nggak nerima, lomba kalah ngamuk-ngamuk ya, katanya hobi mencintai proses. Apa ya, kalau hobi dan mencintai proses, setiap lomba kalah menang ya harus diterima ya, kalah menang harus diterima. Kalau sekiranya tidak cocok dengan IO atau tempatnya, ya teman-teman jangan ke situ lagi ya, jangan segitu lagi, tinggal pindah tempat. Lah ini sudah bilang udah nggak terima tapi besoknya masih ke situ, itu namanya menjilat lidah sendiri. Nah, itu yang perlu dipahami. Bermain burung murai batu, selain dari taktik yang pinter, kita juga harus mengendalikan ego dan ambisi. Manpack yang 4, ego memahami dan mengenali karakter dari murai batu juga penting. Kapan tahu kita harus berangkat lomba, kapan tahu kita harus bertahan, dalam artian mengkondisikan burung murai batunya. Itu yang ke-1 tentang bocor. Yang kedua, murai batu berak kapur. Untuk murai batu teman-teman yang masih berak kapur, apalagi diimbangi dengan bau menyengat, ya jangan dilombakan dulu, kondisikan dulu murai batunya ya. Itu tandanya murai batu teman-teman dalam keadaan kurang fit. Yang ketiga, mengembangkan bulu. Burung murai batu sebelum lomba jika masih mengembangkan bulu, saya kira nutrisi dan tenaganya juga akan drop atau berkurang. Jadi coba teman-teman pahami, murai batu yang masih mengembangkan bulu saat di rumah sebaiknya jangan dilombakan. Murai batu yang demikian itu menginfokan kepada majikannya bahwa dia sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, dia butuh istirahat. Maka dari itu murai batu yang seperti ini sebaiknya teman-teman kondisikan ya, kondisikan, jangan dipaksa lomba. Terus murai batu yang masih mengeluarkan tatapan kosong, yang keempat. Jadi jika sesekali murai batu kita